Kita kalau mohon maaf sama peternak-peternak yang di Jawa, mohon maaf bukannya kita mengguruin, memang pasaran di 1 ton sekarang ini jumlah memang agak turun. Ya kita bukan pengen jual murah, kalau jual murah mungkin juga nggak ada untung kan begitu ya Mas ya. Sudah sampai di kandangnya sumber ternak ini. Selamat sore Pak Haji. Selamat sore Mas, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah Mas. Data terbaru hari ini di list tadi 35 ekor Mas, yang kelas ekonomi sama yang jumbo tadi itu Mas, pada keluar. Jumbonya yang ada 1 ton, yang ada yang bobot 700 sama 800 sama kelas ekonomisan Mas. Dan kebetulan kita lagi ada di kandang ekonomis. Ya, ini kapasitas berapa ekor? Ini kapasitas kandang saya ini sama yang di luar kandang semuanya 350 ekor ini Mas. Ini yang kandang atas ini Mas. Bukan yang kandang tingkat ya. Ini sapi-sapinya. Ya, semuanya yang barisan ini Mas. Alhamdulillah ini udah kebokeng semua ini Mas. Yang di blok ini blok CD sama HG ini udah kebokeng. Yang belum kebokeng yang sebelah sini Mas. Ini alhamdulillah udah kebokeng semua ini Mas. Rata-rata para jamaah DKM ya Pak Haji? Rata-rata DKM Mas, rata-rata DKM, ya ada sebagian yang perorangan. Cuman alhamdulillah yang kelas di sini nih kelas DKM semua Mas. Yang kebetulan lumayan rame. Nih udah kebokeng semua ini Mas. Ini udah kebokeng semua. Yang tinggal yang ini Mas, yang kelas ekonomisan yang belum kebokeng. Ini belum kebokeng, yang sini udah kebokeng semua. Ini semua ini ya, ini udah kebokeng semua. Yang ini yang belum nih. Nih sebagian barisan sini belum kebokeng. Nah, ini udah kebokeng. Ini tinggal kelas ekonomisan yang belum kebokeng. Masih ada sisa kurang lebih 200 ekor kelas ekonomis, mulai harga di 24 juta sampai harga 30 juta yang di sini. Ini sapi-sapinya yang belum booking. Rata-rata sapi ini dari mana Pak Haji? Rata-rata saya datangkan dari wilayah Jawa Tengah, itu di daerah Pati Mas, saya datangkan sapi-sapi saya ya, ini. Pak Babang kan juga Pak Haji juga ya, daerah Jepara ya? Ya, saya daerah Jepara, cuman kalau saya ngambil sapi-sapi kurban yang kelas ekonomis itu saya dari Pati ngambilnya Mas. Ya, untuk menjaga kesehatan sapi-sapi ini gimana Pak? Kalau alhamdulillah di sini kan masalahnya kesehatannya kan kita jaga, satu ada dokternya, dan pengobat-pengobatannya kita dikontrak sama dokter kita yang di kandang saya, ada yang ngurusin bagian kesehatan. Jadi alhamdulillah sampai sekarang sapi saya kondisinya alhamdulillah sehat semua. Bisa dilihat kondisi di sore hari ini setelah dicombor semuanya kandang udah steril bersih, dilihat kelihatan sapi-sapinya tuh bulat-bulat Mas. Kalau makan segini banyak 1000 sapi itu gimana? Kalau makan sebanyak ini sebagian kita itu jeraminya kita nyari, sebagian kita beli tuh kayak daun jagung, ada rumput-rumput pakcong atau disebutnya rumput gajah, sebagian ada yang nyuplai dari supplier Mas. Masalahnya kalau sapi segini banyaknya cuman kita ngandelin orang nyari, nggak mungkin nggak mungkin kepenuhi lah, pasti sapi nanti kurang makan. Jadi kita menjaga konsumen sapi biar tetap stabil, dia nggak nyusut. Kita sebagian kita beli tadi yang saya sebutkan, ada daun jagung dan ada rumput gajah gitu Mas. Saya datangkan di wilayah daerah Cirebon ataupun Bandung, memang tiap langganan tiap kita di musim lebaran haji Mas. Jadi nggak perlu nyari ya Pak? Ya, nggak perlu nyari. Kalau seandainya kita nyari ini sapi segini banyaknya kualan, sedangkan sapi kita 1.300 lebih Mas. Kita nggak mampu kalau nyari. Soalnya kalau nggak disuplai dari supplier kita nggak sanggup cari makannya. Sapi segini banyaknya. Itu kan tadi ke soal hijauan ya Pak. Ya. Terus untuk komborannya gimana ya? Untuk komborannya sebagian kita kasih konsentrat sama ampas singkong Mas. Kalau untuk ampas tahu kita nggak mencukupin. Jadi sebagian kita campur antara ampas tahu sama ampas singkong kita campur, ditambah lagi campurannya itu sama konsentrat itu Mas sapi-sapinya. Terus keuntungan beli sini, kita kan banyak pembeli nih Pak Haji,
lebih beli di sumber ternak itu lebih awal. Kenapa Pak Haji? Mungkin gini Mas, karena dia lebih awal mungkin masih banyak pilihannya yang bagus-bagus. Kalau udah mendekatin kan barangnya tinggal yang sisa kan ya kurang bagus ya, terpaksa memang adanya seperti yang ada, pasti orang kan beli gitu loh Mas. Jadi memang ada barang-barangnya yang tersisa itu. Paling rame tuh di Hamin berapa Pak Haji? Biasanya paling rame itu Hamin ini kan ibaratnya Hamin kurang 2 minggu ya Mas. Kurang 1 minggu biasanya, kurang 10 hari Mas. Biasanya itu genjot itu Mas. Biasanya paling ramai ya. Banyak yang pada datang ke kandang-kandang kita itu biasanya. Rata-rata orang mana aja Pak ini yang beli? Rata-rata di sini tuh wilayahnya di Jabodetabek gitu Mas. Dari Bekasi, ada Bogor, ada Tangerang, Jakarta sekitar yang pada datang ke kandang saya itu Mas. Ada ya terjauh gitu Pak Haji? Ada yang terjauh, paling jauh di sini Bogor Mas, paling terjauh. Bogor ya? Ya, paling terjauh Bogor sini Mas. Jadi itu keuntungan beli sumber ternak, nggak usah khawatir ya? Nggak pilihannya banyak ya Pak Haji? Pilihannya banyak, jadi mau yang kelas ekonomisan, yang kelas jumboan di sini pilihannya nggak bingung Mas di sini. Dari jenis apa aja Pak? Jenisnya ada yang crossingan, ada yang limosinan, ada yang crossing pegon tadi itu. Cuman 2 tipe sih Mas ya, lemosin, simental, sama pegon, sama Bali masih ada gitu. Sapi Mas. Bali masih Sapi ada Bali. Juga. Nah Cuman ini keuntungan di sumber ternak ini lokasinya juga tepat dan pengirimannya gimana Pak Haji? Kalau pengiriman kita membutuhkan itu ada 30 armada, jenisnya itu rata-rata kol diesel Mas. Kol diesel saya itu yang long. Sekali ngisi itu kelas ekonomisan bisa sampai 12 ekor Mas. Salah kita pengiriman H-3 kita udah ngirim-ngirim jauh-jauh mana kita kirim-kirim, biasanya begitu Mas. Kita antar-antar sapinya yang terjauh, nanti di list yang jauh mana kita teleponin, kita antar duluan. Biar nanti nggak menghambat yang terdekat-terdekat, biasanya begitu saya itu Mas. Nah ini ada lagi Pak Haji, satu lagi. Ada sapi 1 ton nih kok banyak langka yang belum terjual ini Pak Haji di Jawa ya? Mungkin gimana ya Mas, masalahnya kan sekarang kalau 1 ton itu mungkin peminatnya di tahun ini apa masalah ekonominya ya Mas, mungkin memang agak kurang. Cuman alhamdulillah di tempat saya mungkin harganya apa ya nggak terlalu tinggi, saya jualnya yang 1 tonan. Mungkin banyak peminatnya di situ Mas. Masalah kita 1 ton masih jual di standar. Harganya nggak terlalu tinggi. Yang penting soil purban cocok, bahan barangnya baru kita harga Mas, biasanya begitu. Nah itu kalau banyak yang jual 1 ton 150 juta gitu. Wah, 150 berat Mas, kita di sini konsumen jual segitu nggak berani. Paling maksimal kalau konsumen paling nawar-nawar paling mentok kalau 1 ton itu di angka 100. Itu pun lihat barang yang modelnya seperti apa, yang harga 100 juta dan 1 ton yang di angka 85 juta kayak apa, pasti lihat. Kalau saya kasih tahu, ini kenapa mahal? Kenapa sapinya ini bagus? Sama-sama 1 ton, cuman barangnya ini kurang bagus. Saya jelasin sama konsumen gitu, sama-sama bobotnya cuman kualitasnya yang beda, biasanya begitu. Beda lagi nanti sapi itu memang juara kontes ya Pak Haji? Ya, apalagi kalau juara kontes orang di sini nggak model juara kontes, yang penting bobotnya 1 ton, harganya sesuai di sini Pak. Oh di sini ya? Iya, nggak peduli sapi kontes orang sini, yang penting judulnya 1 ton itu. Nah itu. Makanya kita kalau mohon maaf sama apa namanya peternak-peternak yang di Jawa, mohon maaf bukannya kita mengguruin, memang pasaran di 1 ton sekarang ini jumlah memang agak turun. Ya kita bukan pengen jual murah, kalau jual murah mungkin juga nggak ada untung kan begitu ya Mas ya. Iya. Mudah-mudahan teman-teman yang punya jumbo-jumbo 1 ton pada cepat laku Mas. Amin. Sesuai yang diharapin, dia udah ngerawat lama, yang diharap-harapin di mau lebaran haji ternyata nggak keluarkan, kasihan gitu Mas. Mudah-mudahan pada laku. Yang mohon kalau bisa jangan terlalu tinggi, yang penting sudah ada lebih ya tolong dilepas gitu Mas. Oh ya, terus kemudian strategi ke depan gimana Pak untuk sumber ya ternak? Strategi ke depan memang kalau 1 tonan kita jangan sampai jual di atas 100 juta Mas, jadi kita di bawah 100 juta. Kalau seandainya kita di 1 ton di 100 juta kayaknya kita udah ketinggalan Mas, nggak bisa jualan. Strategi kita jadi mulai mau menjelang lebaran haji, seandainya kurang 7 bulan apa 8 bulan minimal kita harus mencetak sendiri. Masuk di kandang saya minimal yang BB 800 untuk ke depan bisa menciptakan 1 ton
Jadi kita jual sama Sohibul Kurban juga nggak terlampau mahal gitu Mas. Kalau kita nggak mencetak sendiri kita dan menjual 1 ton di angka 100 juta kayaknya berat. Dan satu lagi, kalau di Jakarta ini orang maunya 1 ton timbang real. Kalau dari Jawa kita baru belanja, kita pajang di sini ini 1 ton. Kalau Sohibul Kurban minta timbang dengan dari Jawa 1 ton, paling enggak susunya sampai 50 sampai 70 kilo. Kalau sapi rawatan kita 1 ton ya 1 ton bisa ditimbang real. Kalau dari Jawa, bobot dari Jawa 1 ton sampai sini paling enggak 97 bisa 900. Begitu Mas. Misal di sini orangnya minta timbang real bener-bener 1 ton. Oke Gitu. teman-teman, itu penjelasan dari Ya, Pak Haji begitu, Bambang Mas. Sumber Ternak ya. Jadi ini buat Sohibul Kurban yang mau beli sapi kurban silakan datang langsung di alamat di mana Pak Haji? Alamat saya di Jalan Haji Sanip, Bojongkulur, perbatasan Bekasi sama Bogor. Cuman gampangnya Jati Asih di sini Mas. Bekasi. Ya Bekasi. Jakarta? Jakarta ini Bekasi hitungannya ya Jawa Barat sini Oh, Mas. Jawa Barat, Ya ya. Jawa Barat Mas. Oke. Cuman lokasi saya ini paling strategis, dijangkau dari manapun gampang Mas. Mulai dari Jakarta Barat, Jakarta Timur, Utara itu semuanya di sini hitungannya patoknya tengah-tengah Mas. Jadi kok akses tol deket, kemana deket di sini Mas. Wah, mantap Makanya sekali. paling gampang lah akses di sini itu loh Mas. Kalau untuk hubungi di nomor berapa? Pak Haji? Nomor saya di 081 398 44 kali 18. Terima kasih Pak Ya, Haji. siap, Mas. Sehat selalu Makasih ya, ya. Mas. Amin, Mas. Lancar, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.